Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handa Saswiri Fkar, MSI, sebagai dosen mata pengampu kimia analisis kualitatif dan kuantitatif, serta teman-teman yang saya hormati. Di sini saya, Rafa Putri Azahra, selaku moderator, izin menyampaikan, bentar-bentar ulang. Ulang ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handes Taswiri Fkar MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Kualitatif dan Kuantitatif, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan terkait dengan prinsip dasar kimia analisis dan kualitatif dan uji pendahuluan. Mungkin adapun nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, yaitu ada Fani Dita Tehadatul Aisi dengan NPM 2113-023004. Nah, selanjutnya ada Media Novasari dengan NPM 2113-023078. Ada Putri Salsabila dengan NPM 2113-023028. Dan saya Rafifah Putri Azhara dengan NPM 2113-0234. Ada Rian Effendi dengan NPM 2113-023082, serta Sania Zena Azaria dengan NPM 2113-023058. Baik, slide selanjutnya. Adapun sub-bab pembahasan yang akan kami tampilkan, yaitu yang pertama, ada prinsip dasar analisis kimia kualitatif. Yang kedua, ada uji pendahuluan. Yang kedua, ada uji pendahuluan terhadap cuplikan, padatan logam dan logam. Serta yang ketiga, uji pendahuluan terhadap cuplikan, cairan, dan zat tak larut. Adapun poin yang keempat yaitu melarutkan cuplikan dan menyelidiki residu tak larut. Prinsip dasar analisis kimia kualitatif yaitu terdapat dua aspek penting, yaitu pemisahan dan identifikasi. Adapun pemisahan dan identifikasi di sini dilandasi oleh beberapa prinsip. Prinsip kimia berikut, yaitu kelarutan. Yang pertama, kelarutan. Kelarutan ini dibagi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal kelarutan ini. Yang pertama yaitu unsur dalam suatu golongan harus diendapkan dengan sempurna dan dapat dipisahkan secara kualitatif. Yang kedua, adapun endapan yang diperoleh itu harus mudah diolah, misalnya dapat dilarutkan kembali, tidak berbentuk koloid, dan mudah disaring. Serta yang ketiga, yaitu ada zat pengendap pada pemisahan suatu golongan tidak mengandung zat yang dapat mempersukar analisis zat dalam golongan tersebut, atau juga mempersukar analisis golongan. Serta yang kedua, ada keasaman dan kebasaan, yang dimana prinsip keasaman merupakan itu prinsip yang sangat penting dari dasar kimia analisis kuantitatif. Adapun beberapa poinnya, yang pertama itu perak identifikasi dengan cara mengendapkan kembali AgCl dari larutan amonia dengan penambahan H+. Yang kedua, adapun golongan 2 yang diendapkan dengan cara mengalirkan H2SO ke dalam larutan yang mengandung HCl. Dan yang ketiga, kompleks tio dari golongan arsen yang jika kita tambahkan HCl, ia akan mengendap kembali sebagai sulfida. Serta yang keempat, adapun golongan karbonat yang dapat diendapkan dengan NH4,2CO3 dalam larutan yang bersifat basa. Serta adapun pembentukan senyawa kompleks
senyawa kompleks dan garam kompleks, yang dimana pada pemisahan dan identifikasi sering kita jumpai pembentukan kompleks baik garam maupun ion itu sendiri. Dan yang keempat, adapun reaksi redoks, yang dimana reaksi redoks itu sering kita jumpai dalam analisis kuantitatif seperti sulfida golongan tembaga dilarutkan dalam NHNO3, CO yang encer, dan yang panas. Selanjutnya, adapun yang kelima, sifat penguapan itu sendiri. Adapun beberapa unsur yang dapat membentuk senyawa yang mudah menguap. Sifat penguapan ini dipakai untuk mengidentifikasi H2S, ASH3, dan SbH3. Dan yang keenam, adapun ekstraksi, yang dia dapat diidentifikasi dengan iot yang berdasarkan warna, seperti warna ungu dan brom dengan warna coklat jika terdeteksi dalam pelarut CCl4 atau CHCl3. Baik, untuk slide selanjutnya. Adapun uji pendahuluan terhadap cuplikan padat non-logam. Uji pendahuluan terhadap cuplikan padat non-logam itu dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu rupa. Rupa dari zat itu harus diperhatikan gitu. Di mana kita bisa mengidentifikasi dengan warna-warna yang bisa terdapat di dalamnya seperti warna merah, merah jambu, kuning, biru, coklat, hijau, dan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu pemanasan dalam tabung uji, yang dimana pemanasan itu bisa kita dapat dan kita amati gitu. Hasilnya itu berbentuk seperti zat yang dapat berubah warna. Adapun yang ketiga yaitu pewarnaan nyala, yang dimana pewarnaan nyala ini dapat dilakukan dengan cara kita mencelupkan, contohnya kita mencelupkan suatu kawat platinum ke dalam asam klorida yang pekat dan ditaruh di atas kaca alroji gitu. Nah, itu kita bisa melihatnya gitu, bahwa di mana itu ada suatu senyawa gitu yang nyala, yang dia berwarna gitu. Dan yang keempat ada juga reduksi pada blok arang. Nah, di mana yang di sini senyawa-senyawa pada blok arang itu seperti belerang. Senyawa-senyawa belerang ini dengan pengolahan reduksi menjadi sulfida itu contohnya bisa dibasahi dengan air lalu ditaruh gitu dan bersentuhan dengan sekeping mata uang perak. Apabila kita peroleh noda yang coklat sampai hitam itu boleh itu bisa jadi replikasi gitu, sehingga terjadinya warna gitu yang terdapat perubahan itu tidak stabil akan menunjukkan adanya suatu belerang itu sendiri. Dan untuk keempat, reaksi yang kelima yaitu reaksi Mannich-Borax, yang dimana reaksi Mannich-Borax ini kita uji melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu kita dapat membuat sebutir manik dengan lubang cincin pada sebatang kawat platinum, lalu mencelupkannya ke dalam kawat panas itu ke dalam boraks sendiri. Sehingga di situ mendapatkan adanya mangan atau kromonium yang dipastikan dengan cara melebur suatu zat itu dengan natrium karbonat di atasannya, itu akan mendapatkan massa yang hijau ketika didinginkan, menunjukkan bahwa terdapat adanya mangan, atau massa yang kuning serta kronium. Lalu yang ke-6 ada terhadap ion amonium. Yang ke-7 itu ada juga kerja oleh asam sulfar encer, yang dimana kerja dalam sulfat encer itu langkah-langkahnya itu kita dapat mengolah, contohnya mengolah 1 gram zat dengan 2 mili asam sulfat dengan dalam uji tabung yang kecil. Yang ke-7 ada juga kerja oleh asam sulfat pekat, serta yang 9 ada uji
terhadap nitrat atau nitrit. Yang di mana jika uji nitrat atau nitrit ini, jika amonium telah ditemukan gitu di pendidihan, nitrat itu diteruskan sampai amonia tidak dapat terdeteksi lagi dari kerjanya terhadap kertas merkurium itu sendiri. Yang terakhir ada uji borat. Uji borat itu kita lakukan dengan contohnya membuat pasta gigi gitu, dari yang asli dengan kalium klorida dan asam sulfat yang pekat. Mungkin untuk slide selanjutnya. Adapun uji pendahuluan terhadap cuplikan logam, yang dimana uji pendahuluan terhadap cuplikan logam ini terdiri atas beberapa langkah gitu. Yang pertama, kurang lebih kita campurkan 0,5 gram, diolah dengan 10 mili asam nitrat, itu perbandingannya 1:1 yang dalam cawan porselen dan di kamar asam. Lalu yang kedua itu kita dapat memanaskan gitu, perlahan-lahan sampai mengeluarkan uap merah, lalu berhenti dan diuapkan sampai hampir kering. Lalu tahap ketiga, ada ditambahkan kira-kira 10 mili air, campuran yang dipanaskan beberapa menit dan disaring. Mungkin ada pun hal-hal yang dapat terjadi gitu. Yang pertama itu ada logam atau alias larut dengan sempurna. Yang kedua, ada logam atau aliase yang tidak larut dengan sempurna. Dan yang ketiga ada logam atau aliase yang tak diserap. Mungkin cukup itu untuk pembahasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rafifah. Ya, setelah uji pendahuluan terhadap logam dan non-logam, selanjutnya kita masuk pada uji pendahuluan terhadap cuplikan cairan, di mana dalam cuplikan cairan ini ada beberapa prosedur yang akan dilaksanakan gitu. Yang pertama ini mengenai warna, kemudian bau dan sifat-sifat khusus, ataupun juga untuk poin 1 dan 2 ini berkaitan dengan sifat makroskopis yang ada dalam cairan. Nah, yang ketiga selanjutnya ini cairan ini diuapkan sampai kering di atas penangas air. Ketika terdapat residu padat, kemudian atau cair, maka akan dipanaskan dalam pengarangan. Kemudian di sini jika larutan bereaksi basa harus dikerjakan uji-uji berikut. Jadi ketika cairan yang diujikan ini bersifat basa, maka ada beberapa langkah uji yang harus dilaksanakan. Yang pertama di sini adalah dengan menggunakan hidrogen peroksida atau H2O2 atau dengan garam perkoso dengan rumus NaBO3, di mana untuk penambahan ini ya langkahnya adalah memanaskan sedikit larutan dengan beberapa tetes kobalt nitrat, kemudian didapat endapan hitam oksida kobalt yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kemudian dengan menambahkan larutan titanium 3 sulfat atau klorida dengan hati-hati, di mana mengasamkannya dengan asam sulfat encer yang dingin, kemudian akhirnya diperoleh warna kuning jika senyawa tersebut adalah hidrogen peroksida. Dan yang ketiga adalah penambahan sedikit larutan besi 3 klorida dan kalium heksasionaferat 3, di mana nanti akan didapat endapan berwarna biru. Kemudian ketika masih bersifat bereaksi basa, di sini dilakukan penambahan hidroksida dan karbonat, di mana langkahnya adalah dengan mendidihkan untuk menguraikan hidrogen peroksida tersebut, kemudian menambahkan barium klorida dengan sedikit tambahan barium klorida. Kemudian bila larut bereaksi dengan basa, maka terdapat ion hidroksil. Kemudian setelah dapat endapan, maka diselidiki terhadap karbonat dengan asam ester. Nah,
tadi. Kemudian yang kelima di sini, ketika tadi bersifat basa, sekarang bersifat asam, maka langkahnya yaitu adalah dengan membuat suatu volume tertentu, ya, dengan misal ukurannya adalah 5 mm, dengan mencampurkan amonia dan air sebelum menguapkan di penangas air, di mana pencampuran amonia ini untuk mencegah asam-asam yang mudah menguap seperti asam klorida atau asam karbonat ini menguap terlebih dahulu, agar nantinya terdapat residu yang bisa diselidiki. Baik, slide selanjutnya. Setelah tadi adalah uji pendahuluan terhadap cuplikan cair, kemudian sekarang adalah uji pendahuluan terhadap zat-zat yang tak larut. Nah, di sini zat yang tak larut adalah zat yang tak dapat dilarutkan oleh asam-asam pekat seperti asam klorida ataupun asam nitrat, ataupun juga di sini air aja, ya gitu. Maka karena tidak bisa dilarutkan dengan asam-asam pekat tersebut, maka zat tersebut dikatakan sebagai zat yang tak larut. Di mana prosedurnya ada kurang lebih 10 yang ada pada uji pendahuluan ini, di mana yang pertama ini tentang warna dan rupa, sifat makroskopisnya, yaitu dengan memperhatikan warna dan rupanya, kemudian menyelidiki pengaruh dari panas, apa yang terjadi ketika direaksikan dengan panas. Kemudian yang ketiga di sini adalah dengan memanaskan dengan mencampurkan natrium karbonat di atas arang. Dan yang keempat adalah memanaskan dengan asam sulfat pekat. Kemudian yang kelima juga dipanaskan tapi di atas kawat platinum dalam zona reduksi. Kemudian yang keenam adalah menggunakan uji manik mikrokosmik. Nah, kemudian yang ketujuh ada dengan memanaskan natrium karbonat dan kalium nitrat. Yang kedelapan adalah dengan mendidihkan dengan larutan natrium hidroksida. Yang kesembilan dengan asam iodida pekat. Dan yang 10 adalah dengan larutan amonium sulfida. Sulfida. Dan slide selanjutnya yaitu adalah dengan melarutkan cuplikan. Di sini dalam melarutkan cuplikan ada beberapa langkah yang dilakukan, di mana untuk yang pertama adalah menghaluskan zat padat, di mana untuk ukurannya sendiri kurang lebih adalah 5-10 mg. Kemudian setelah dihaluskan, selidiki kelarutan dalam urutan sebagai berikut. Urutannya dalam melarutkan ini, bubuk tadi adalah yang pertama dengan menggunakan air, kemudian yang kedua menggunakan HCl encer, kemudian yang ketiga dengan HCl pekat, yang keempat menggunakan asam nitrat encer, yang kelima asam nitrat pekat, yang terakhir dengan air aja. Dengan mengurutkan kelarutannya maka akan diketahui nantinya. Kemudian setelah melarutkan dengan keenam zat tadi, mencoba lagi dengan keadaan dingin, keadaan yang panas. Dan yang zat larut dalam air segera mulai menguji terhadap ion-ionnya. Asam klorida menghasilkan pembentukan endapan, dan tadi pencampuran zat yang telah dihaluskan ini mungkin terdiri dari logam-logam dari golongan 1, mulai dari litinium, natrium dan sebagainya. Kemudian endapan yang didapat ini boleh disaring dan diselidiki golongannya. Selanjutnya, jika yang dipakaikan untuk melarutkan zat padat tadi adalah asam klorida pekat, maka akan menguapkan sampai bagian terbesar dari asam habis. Jadi asamnya akan habis, kemudian akan tertinggal residu berupa logam-logam, misalnya kandium dan timbal. Selanjutnya yang D di sini adalah bila suatu pelarut
yang sesuai ditemukan, larutan untuk dianalisis dibuat dengan 0,1 sampai 1 gram padat. Ketika dari 6 pelarut tadi sudah ditemukan yang sesuai mana larutnya, maka dibuat lagi, tetapi di sini untuk zat padatnya ditambah masanya menjadi 0,5 sampai 1 gram yang tadinya hanya miligram. Kemudian volume larutan akhir dibuat kurang lebih 15 sampai 20 mililiter. Dimana jika zat tak larut dalam air aja dan dalam asam-asam pekat, maka zat tersebut dianggap tidak larut dan diolah dengan metode-metode khusus yang lebih rinci dan akan diperdalam pada bagian selanjutnya. Nah, kemudian slide selanjutnya yaitu menyelidiki residu yang tak larut. Nah, dalam menyelidiki residu yang tak larut ini ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama ini adalah menghilangkan garam-garam timbal, yang kedua menghilangkan garam-garam perak, kemudian yang ketiga ada peleburan dengan natrium karbonat, dan yang keempat dengan peleburan silisida. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai kelarutan dan pengendapan, di mana yang pertama unsur dalam suatu golongan harus diendapkan dengan sempurna dan dapat dipisahkan secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, endapan yang diperoleh dalam kelarutan ini harus mudah diolah, misalnya dapat dilarutkan kembali dan tidak berbentuk koloid serta mudah disaring. Kemudian yang C adalah zat pengendap pada pemisahan suatu golongan tidak mengandung zat yang dapat mempersukar analisis zat dalam golongan tersebut atau juga mempersukar analisis golongan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai prinsip kimia yang selanjutnya, sifat asam dan basa. Slide berikutnya. Seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya di awal, bahwa prinsip keasaman ini merupakan prinsip yang cukup penting dalam analisis kualitatif, di mana dalam analisis kualitatif, H2S digunakan untuk mengendapkan sejumlah kation menjadi garam sulfida, di mana pengendapan kation dipengaruhi oleh pH. Ada beberapa aplikasi dari prinsip dari analisis mengenai sifat asam dan basa ini, yaitu yang pertama, perak diidentifikasi dengan cara mengendapkan kembali AgCl dari larutan amonia dengan penambahan H+ dari asam HNO3 melalui persamaan reaksi AgNH3+ plus Cl- plus 2H+, bereaksi membentuk AgCl solid plus 2NH4+. Kemudian ada golongan kedua, yaitu golongan tembaga arsen, yang diendapkan dengan cara mengalirkan H2S ke dalam larutan yang mengandung HCl 0,3 molar. Yang ketiga, ada dari golongan arsen yang ditambahkan HCl akan mengendap kembali sebagai sulfida melalui beberapa contoh reaksi berikut seperti 2AS S4 3- plus 6H+, bereaksi membentuk AS2S5 solid plus 3H2S gas. Kemudian ada 2SbS4 3- plus 6H plus membentuk Sb2S5 solid plus 3H2S, dan juga ada SnS3 2- plus 2H plus membentuk Sn2S solid plus H2S gas. Dan yang keempat itu ada dari golongan karbonat yang diendapkan dengan NH4 2 kali CO3 dalam larutan yang bersifat basa. Selanjutnya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah pembentukan ion kompleks dan garam kompleks. Nah, pada pemisahan dan identifikasi ini sering dijumpai pembentukan kompleks baik garam maupun ion. Reaksi-reaksi ini biasa dijumpai dalam analisis kualitatif seperti
Ag plus 2NH3 membentuk AgNH3 2+. Kemudian ada Cu2 plus 4NH3 bereaksi membentuk CuNH3 42+. Kemudian ada juga Zn2 plus 4NH3 membentuk ZnNH3 42+, dan seterusnya. Next. Prinsip yang selanjutnya adalah reaksi redoks. Banyak reaksi redoks yang digunakan untuk analisa kualitatif, baik sebagai pengoksidasi maupun reduksi. Beberapa reaksi oksidasi reduksi yang ditunjukkan dengan adanya perubahan fisik seperti perubahan warna juga sangat berguna dalam membantu identifikasi ion. Nah, beberapa contoh reaksi redoks yang sering dijumpai dalam analisis kualitatif, misalnya yaitu yang pertama, ada sulfida golongan tembaga yang dilarutkan dalam HNO3 encer yang panas melalui reaksi 3CuS plus 8H plus 2NO3- bereaksi menjadi 3Cu2 plus 2NO plus 2H2O plus 3S. Kemudian reaksi yang kedua ada HGS plus 4H plus NO3- plus Cl- bereaksi membentuk Hg2 plus NOCl plus 2H2O plus S. Kemudian ada reaksi yang ketiga yaitu 2MnO2 plus 3NaBiO3 plus 10H bereaksi membentuk 2MnO4- plus 3Na plus 3Bi3 plus 5H2O. Kemudian prinsip yang kelima yaitu sifat mudah menguap. Beberapa unsur dapat membentuk senyawa yang mudah menguap, yang dimana sifat penguapan ini juga dipakai untuk mengidentifikasi adanya senyawa H2S, AsH3, dan SbH3, dimana adapun gas NH3 juga dapat diidentifikasi dengan kertas rakus, sementara asam asetat dapat diidentifikasi dari baunya. Kemudian prinsip yang keenam atau yang terakhir yaitu ekstraksi, di mana identifikasi iot didasarkan pada warna ungu dan brom dengan warna coklat. Jika keduanya terekstraksi dalam pelarut CCl4 atau CHCl3. Next. Baik, bagian selanjutnya adalah mengenai uji pendahuluan. Jadi uji pendahuluan ini merupakan suatu metode yang bisa digunakan dalam analisis kualitatif yang sistematik, di mana uji pendahuluan ini bisa digunakan untuk zat padat sederhana, campuran zat padat, cairan, larutan, untuk aliase atau logam, dan untuk zat-zat yang tidak larut. Zat-zat yang tidak larut ini merupakan zat yang tidak larut dalam air maupun dalam pelarut asam. Nah, tujuan dari analisis kualitatif ini bukan hanya untuk mendeteksi bahan penyusun suatu campuran, melainkan untuk mengetahui juga jumlah relatif yang mendekati dari setiap komponen, di mana zat yang dianalisis ini bisa berupa zat padat dan non-logam, cairan atau larutan, logam atau aliase, dan zat tidak larut tadi. Nah, uji pendahuluan ini terbagi menjadi dua, yaitu uji pendahuluan basah dan uji pendahuluan kering, di mana uji pendahuluan terhadap zat padat non-logam dan logam atau aliase ini termasuk ke dalam uji pendahuluan kering, sedangkan uji pendahuluan pada cairan atau larutan dan zat tidak terlarut itu masuknya ke dalam uji pendahuluan basah. Pada sampel padat atau kering, yang diamati itu berupa warna, bau, bentuk, kelarutan, pemanasan dalam tabung uji, dan tes nyala. Sedangkan pada sampel cair, yang diamati yaitu warna, bau, kelarutan, dan sifat asam basa. Nah, salah satu pengamatan yang pertama yaitu dari uji pendahuluan terhadap cuplikan padat yang non-logam adalah rupa, di mana rupa ini bisa diamati dengan menggunakan lensa atau mikroskop. Adapun hal yang diamati dari rupa ini bisa berupa bentuknya kristal atau amorf, atau apakah
zat tersebut bersifat magnetis dan apakah zat tersebut memiliki bau atau warna yang khas. Beberapa senyawa berwarna yang umumnya diketahui yaitu sebagai berikut. Untuk senyawa yang berwarna merah itu ada Pb3O4, AS2S2, HGO, HGI2, HGS, dan lainnya. Kemudian untuk yang senyawa berwarna merah jambu itu ada garam-garam dari mangan dan kobalt yang berhidrat. Kemudian untuk senyawa berwarna kuning itu ada CDS, AS2S3, SN2, SNS2, PBI2, HGO yang diendapkan, kromat, besi 3 klorida, dan nitrat. Lalu untuk senyawa yang berwarna hijau itu ada Cr2O3, Hg2I2, CrOH 3 kali, dan garam-garam besi. Kemudian untuk senyawa yang berwarna biru itu ada garam-garam kobalt anhidrat. Untuk senyawa yang berwarna coklat itu ada PbO2, CdO Fe3O4, Ag3SO4, SNS, Fe2O3, dan FeOH 3 kali. Kemudian untuk senyawa yang berwarna hitam itu ada PbS, CuS, CuO, HGS, FeS, MnO2, dan lainnya. Nah, warna larutan yang diperoleh ketika zat dilarutkan ke dalam air atau ke dalam asam encer ini juga harus diperhatikan. Slide selanjutnya. Bila untuk caranya kemudian. Untuk yang selanjutnya adalah pemanasan dalam tabung uji. Pemanasan dalam tabung uji ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah dengan meletakkan sekitar 4-5 mg zat dalam tabung uji yang kering, sehingga tidak ada serbuk yang bercampur dengan zat yang akan diuji. Yang kedua adalah memanaskan tabung berisi zat tersebut dengan hati-hati. Yang ketiga adalah menaikkan suhu dengan secara berkala, dan yang keempat adalah memperhatikan setiap perubahan yang terjadi dengan saksama. Di mana dalam pemanasan dalam tabung uji ini ada 3 hal yang bisa diamati, yaitu perubahan warna zat, terbentuknya sublimat, dan keluarnya gas atau uap. Di mana salah satu contoh pengamatan dari perubahan warna ini yaitu zat menghitam karena karbon memisah sering disertai dengan pembakaran, di mana dapat disimpulkan bahwa dari pengamatan tersebut terdapat zat-zat organik, misalnya sitrat. Kemudian untuk yang pengamatan pada terbentuknya sublimat, contohnya adalah terbentuknya sublimat putih yang menandakan adanya senyawa HgCl2, HgBr2, atau Hg2Cl2. Dan pada pengamatan keluarnya gas atau uap, jika keluar air, uji dengan kertas lakmus, air bersifat basah dan air bersifat asam, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa-senyawa tersebut mengandung senyawa dengan air kristal, garam amonium, garam asam, asam oksi, dan hidroksida.
Next. Untuk yang selanjutnya adalah uji nyala atau pewarna menyala. Dalam melakukan uji ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama dengan meletakkan sekitar 3-4 mg zat di atas kaca arloji, kemudian membasahi zat tersebut dengan sedikit asam klorida pekat, dan kemudian memasukkan sedikit zat pada kawat platinum yang bersih ke dalam bagian dasar nyala bunsen yang tidak cemerlang. Selain itu, uji nyala ini juga bisa dilakukan dengan mencelupkan kawat platinum ke dalam asam klorida pekat yang ditaruh di atas kaca arloji. Lalu, kawat platinum tersebut dibenamkan ke dalam zat, di mana akan cukup banyak zat yang melekat pada kawat platinum untuk melakukan uji. Bisa dilihat pada gambar bahwa litium di sini setelah diuji akan berwarna terlihat warnanya magenta, kemudian natrium itu warnanya kuning keemasan, kalium warnanya lembayung, kemudian ada rubidium yang warnanya ungu, dan cesium yang warnanya terlihat seperti biru lembayung. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang keempat mengenai reduksi pada blok arang. Pada reduksi pada blok arang ini mempunyai 3 cara. Yang pertama itu memanaskan sedikit zat 3-4 mg dalam sebuah lubang kecil yang dicukilkan dalam sepotong blok arang dalam nyala pipa tiup. Yang kedua, mencampurkan zat 3-4 mg dengan natrium karbonat anhidrat Na2CO3 dengan volume 2 kali volume zat. Menaruh campuran ke dalam lubang dari sepotong arang, kemudian memanaskan dalam nyala reduksi pipa tiup. Yang ketiga, yaitu membasahi zat atau residu dari uji B yang dapat lebur dengan 1 atau 2 tetes larutan kobalt nitrat dan pijarkan dengan api yang panas sekali. Pada cara yang kedua, natrium itu mengubah garam logam menjadi karbonat atau oksida ketika dipanaskan dalam nyala reduksi pipa tiup, sehingga reduksi terjadi lebih cepat daripada dengan arang saja seperti cara yang pertama. Selain itu, natrium karbonat bertindak sebagai fluks atau zat penurun titik lebur dan dalam keadaan lebur melindungi setiap butir logam yang mungkin setelah terbentuk di bawahnya dari oksidasi. Selanjutnya, yang kelima yaitu reaksi manik boraks. Pada reaksi manik boraks memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu membuat sebutir manik boraks dalam lubang cicin pada batang kawat platinum. Yang kedua, mencelupkan kawat yang panas itu ke dalam boraks dan memanaskannya sampai tak berwarna dan menjadi tembus cahaya. 3. Sentuhkan manik yang panas itu pada zat yang akan diuji sedikit sekali. Yang keempat, memanaskannya dalam nyala sebelah dalam atau nyala reduksi. Yang kelima, mengamati warnanya dalam keadaan panas dan dingin. Selanjutnya, yang keenam yaitu uji terhadap ion amonium. Pada uji ion amonium memiliki 2 tahap. Yang pertama, mendidihkan sedikit zat, kira-kira 0,1 gram dengan larutan sodium hidroksida. Yang kedua, menandakan terlepasnya amonia, ideteksi dari baunya, dan bekerjanya terhadap lakmus merah, merubah lakmus merah jadi biru, dan terhadap kertas saring yang direndam dalam larutan merkurium 1 nitrat, menunjukkan adanya garam amonium. Jika terdapat amonium, kertas lakmus harus memperlihatkan perkembangan warna secara berangsur-angsur, mulai dari dasar ke arah atas, dan pada akhirnya harus menjadi biru dengan merata. Bercak-bercak biru yang terpancar menunjukkan bahwa titik-titik larutan basah telah mengenai kertas. Selanjutnya, yang kelima yaitu kerja oleh asam sulfat NCl. Pada
Asam sulfat encer ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, olah 0,1 gram zat dengan 2 mili asam sulfat 1M dalam tabung uji yang kecil. 2, perhatikan apakah terjadi suatu reaksi dalam keadaan dingin. Dan yang 3, panaskan perlahan-lahan dan amati efek yang dihasilkan. Seperti yang terlihat pada contoh, terdapat larutan sodium hipoklorit yang dimana dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 0,1 gram, kemudian ditambahkan dengan 2 mili larutan H2SO4. Kemudian didapatkan hasil gas hijau, kekuningan, dan bau menyesakkan. Lanjutnya. Yang kedelapan yaitu kerja oleh asam sulfat pekat. Terdapat 2 tahapan. Yang pertama, olah sedikit zat, misalkan 0,1 gram, dengan 1 sampai dengan 2 mili asam sulfat pekat. Yang kedua, panaskan campuran dengan perlahan-lahan, miringkan mulut tabung uji menjauhi pengamat. Jika zat bereaksi dengan asam sulfat encer, penambahan asam pekat mungkin mengakibatkan reaksi yang keras dan pelepasan gas yang cepat, yang mungkin disertai oleh pancaran yang sangat halus dari asam tersebut. Yang kesembilan, itu ada uji terhadap nitrat atau nitrit. Tahapannya ada 3. Yang pertama, tambahkan sedikit, misalkan 0,1 gram serbuk aluminium atau debu zinc yang telah dijadikan serbuk halus ke dalam larutan yang telah didinginkan. Yang kedua, panaskan campuran dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, singkirkan nyala api segera setelah timbul pelepasan hidrogen. Jika amonia dilepaskan, yang dideteksi dari baunya, dari bekerjanya terhadap kertas lakmus dan terhadap kertas saring yang direndam dalam larutan merkurium. Uji merkurium 1, nitrat untuk amonium tak dapat dipakai bila ada arsenit. Arsenit direduksi dengan zat-zat reduksi yang basa menjadi arsina, yang menghitamkan kertas merkurium 1 nitrat. Lanjutnya. Yang ke-10 itu ada uji borat. Uji borat dilakukan dengan membuat pasta dari zat yang asli dengan kalium fluorida dan asam sulfat pekat. Adapun tahapannya itu menyiapkan alat. Yang kedua, menaruh 0,1 gram zat tabung uji, menambahkan 1 sampai dengan 2 mili asam sulfat pekat, diikuti oleh 5 sampai dengan 6 mili metanol dengan setiap kali meneteskan 1 mili. Yang ketiga, memasukkan tabung-tabung botol pencuci yang dimodifikasi itu dan menghubungkan dengan sepotong selang karet yang pendek pada jebakan. Meniup perlahan-lahan melalui cairan dan arahkan uap yang keluar dari kapiler ke dalam nyala bunsen. Jika boratnya ada, nyala akan memperoleh warna hijau yang khas ditimbulkan oleh metil borat BOCH3 yang mudah menguap. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada logam atau aliase tidak larut dengan sempurna. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan yang pertama itu mencuci residu dengan air dan dikeringkan dengan memanaskan dalam sebuah krus. Yang kedua, menambahkan sejumlah 6 kali beratnya suatu campuran yang merata dari Na2CO3, anhidrat, dan belerang yang masing-masing sama banyaknya. Yang ketiga, aduk dengan baik, tutup krus itu, dan panaskan di atas nyalanya kecil sampai belerang yang berlebih telah terbakar habis. Yang keempat, pengerjaan ini biasanya makan waktu kira-kira 20 menit, biarkan mendingin dan ekstraksi isi krus dengan air panas dan saring. Selanjutnya, yang kedua, logam atau aliase tadi serang. Jika aliase tadi serang oleh asam nitrat 1:1, maka langkah ujinya yang pertama olah 0,5 gram cuplikan dengan 20 mili air raja, 15 mili asam klorida pekat, dan 5 mili asam nitrat pekat dalam cawan porselan.
Yang kedua, tutup cawan dengan kaca arloji, dididihkan agar menguap menjadi kira-kira 5 mili, dan uapkan sampai kering di atas penangas air. Yang ketiga, tambahkan 5 mili air klorida pekat, panaskan perlahan-lahan, encerkan dengan 15 mili air, aduk dan panaskan sampai mendidih. Yang keempat, dinginkan sampai suhu kamar dan saring residu. Mungkin terdiri dari AgCl, PbCl2, dan SiO2. Filtrat mungkin mengandung logam-logam dari golongan-golongan sisanya, bersama-sama arsenat, ortofosfat, dan sulfat. Yang kedua, uji reaksinya terhadap kertas lakmus atau indikator dengan jangka yang sempit yang sesuai. Yang pertama, larutan adalah netral atau tidak ada asam bebas, garam asam, dan garam-garam yang memberi reaksi asam atau basa karena hidrolisis. Yang B, larutan bereaksi basa. Ini disebabkan oleh hidroksida logam alkali dan alkali tanah, oleh karbonat borat, sulfida, sianida, hipoklorit, silikat, garam preaksi, dan peroksida logam, alkali, dan sebagainya. Yang C, larutan bereaksi asam. Ini bisa disebabkan oleh asam bebas garam, asam, garam yang menghasilkan reaksi asam karena hidrolisis, atau oleh larutan garam dalam asam. Yang D, uapkan air dengan volume yang diketahui sampai kering di atas penangas air. Sewaktu-waktu cium dengan hati-hati uap yang keluar. Jika tertinggal residu yang padat, selidiki seperti yang diuraikan pada A untuk zat-zat padat dan bukan logam. Jika tertinggal cairan, uapkan dengan hati-hati di atas kaca kawat dalam lemari asam. Residu yang padat harus diselidiki seperti yang telah disebutkan. Jika terjadi pengarangan, berarti ada bahan-bahan organik dan harus dihilangkan sebelum menguji terhadap golongan 3A dalam analisis sistematis yang berikutnya. Jika tak ada residu yang tertinggal, maka cairan terdiri dari beberapa zat yang mudah. Nah, untuk zat larut yang paling umum dijumpai dalam analisis kualitatif adalah AgCl, AgBr, Agl, AgCN, RSO4, BaSO4, PbSO4. Untuk oksida-oksida yang dipijarkan dengan sangat kuat yaitu Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, SNO2, Sb2O4, TiO2, THO2, WO3, XH2O. Nah, untuk PbCrO4 yang telah dileburkan dan mineral-mineral tertentu, misal CaF2, fluorspar, FeCr2O4, yaitu batu besi krom. Lalu ada CU2 FeCN6, Zn2 FeCN6, dan biru Prusia. Lalu ada SiO2 dan berbagai silikat, SNS2 yaitu emas mosaik, C dan S, silisida logam, dan karborundum. Zat yang tak larut harus diberi uji sampai zat itu terlarut. Zat harus dalam bentuk bubuk yang halus. Nah, yang pertama untuk selidiki pengaruh dari panas, yang langkah-langkahnya panaskan sejumlah kecil dalam krus kecil atau di atas lembaran tipis platinum. Yang pertama belerang. Belerang akan meleleh menjadi cairan yang kuning, terbakar dengan nyala biru, menghasilkan belerang dioksida. Untuk karbon akan berpijar, terbakar hampir habis, mungkin tertinggal abu yang berwarna muda.
Pemastian tambahan dari karbon yaitu memanaskan campuran dari zat dengan tembaga, oksida dalam sebuah tabung kaca keras. Karbon dioksida akan dilepaskan, uji dengan air kapur dan logam tembaga yang merah akan tertinggal, yaitu 2CuO plus C bereaksi menjadi CO2 plus 2Cu. Garam-garam perak akan melebur tanpa perubahan-perubahan lebih lanjut. Untuk AgCN akan terurai, ada residu berupa perak dan gas sianogen dilepaskan. Untuk stibdium oksida Sb2O4 akan melebur menjadi cairan kuning. Yang kedua ada pemanaskan dengan trium karbonat di atas arang. Pengamatan-pengamatan yang mungkin akan diperoleh yaitu yang pertama, tak dihasilkan manik dari logam atau tak ada Ag, Sn, dan Pb. Yang pertama, basahi residu dengan beberapa tetes HCl, encer, dan taruh dan bersentuhan dengan kertas timbel asetat atau ekstraksi dengan sedikit air dan saring ke dalam larutan natrium nitroprussida yang baru dibuat. Lalu ada noda hitam atau berwarna lembayung yang tak tetap atau translin. Adanya sulfida, ada sulfat dalam zat asli. Uji ini harus diulang dengan sebagian lain dari zat asli bila diperoleh residu putih. Tambahkan 1 atau 2 tetes larutan kolbart, nitrat, dan panaskan. Warna biru menunjukkan aluminium. Yang B, diperoleh kancing atau manik logam. Kelarutan manik dalam asam nitrat dan asam klorida diuji. Yang pertama, manik itu larut dalam asam nitrat, membentuk larutan yang jernih. Ada perak, tidak ada timah. Yang kedua, manik itu dalam larutan asam klorida membentuk larutan yang jernih. Itu ada timah dan tidak ada perak. Yang ketiga, panaskan dengan asam sulfat pekat. Yang pertama, gas yang keluar membuat setetes air di atas batang kaca menjadi keruh, yaitu menunjukkan fluorida. Yang kedua, dilepaskan karbon monoksida yang terbakar dengan menyala biru, menunjukkan heksasionoferat. Nah, yang keempat, pakailah uji manik mikrokosmik. Diperoleh manik kerangka menunjukkan silika atau silikat. Yang kedua, panaskan manik dalam menyala reduksi untuk menguji titanium. Yang ketiga, manik lembayung ketika dingin adanya titanium. Yang keempat, adanya besi. Manik-manik merah kecoklatan dalam menyala reduksi. Yang kelima, bila titanium ditemukan, sebaiknya lebur dalam kalium piroksulfat dalam sebuah krus dan silika atau platinum. Dan ekstraksi residu dengan air dingin diperoleh larutan titanium sulfat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Lalu ada panaskan dengan natrium karbonat dan kalium nitrat. Uji ini dapat dilakukan dalam lubang cincin kawat platinum atau di atas lembaran tipis platinum atau di atas potong pecahan porselen. Langkah-langkahnya di sini ada ditambahkan larutan perak nitrat, perak kromat yang merah kecoklatan mengendap. Lalu ditambahkan timbal asetat, yaitu timbal kromat yang kuning mengendap, atau ditambahkan 1-2 mili reagensia difenil karbazida dihasilkan warna merah tua. Lalu didihkan dengan larutan natrium hidroksida, yaitu langkah-langkahnya ada timbal kromat yang melarut, yang biru Prusia menghasilkan besi 3 hidroksida dan natrium heksasianoferat 2. Lalu tembaga heksasianoferat 2 menghasilkan tembaga oksida dan natrium heksasianoferat 2. Lalu zinc heksasianoferat 2 menghasilkan natrium tetrahidroksizinkat 2 dan natrium heksasianoferat 2, yaitu ia melarut dengan sempurna.
Lalu, alumina dan silika mungkin akan melarut, masing-masing membentuk larutan natrium tetrahidroksyaluminat dan natrium silikat. Slide berikutnya. Lalu ada panaskan dengan asam iodida pekat, di mana zat yang telah dijadikan bubuk sebanyak 0,5 gram harus dipanaskan sampai sedikit di bawah titik didih dengan asam iodida, yaitu pertama, timah 4 oksida melarut. Setelah disaring dan diencerkan, timah dapat diendapkan dengan hidrogen sulfida. Sulfat dari timbal, strontium, dan barium berangsur-angsur terurai dan hidrogen sulfida dilepaskan, yang dapat diidentifikasi dengan kertas natrium nitroprussida amoniakal. Perak-perak halida melarut dengan mudah dalam keadaan dingin disebabkan terbentuknya suatu kompleks. Kalsium fluorida terserang oleh asam yang panas, di mana hidrogen nuorida dilepaskan yang akan mengetsa kaca. Setelah diencerkan, dinetralkan dengan larutan amonia dan ditambahkan larutan amonium oksalat, kalsium mengendap sebagai kalsium oksalat. Slide berikutnya. Lalu yang berikutnya ada olah dengan larutan amonium sulfida. Jika zat residu putih atau berwarna muda, olah dalam cawan atau krus porselen dengan beberapa tetes larutan amonium sulfida dan aduk. Senyawa-senyawa timbal dan perak kemungkinan tidak ada jika warna tak berubah. Menghitamnya zat padat itu menunjukkan bahwa senyawa-senyawa timbal dan perak mungkin ada. Slide berikutnya. Lalu ada menyelidiki residu yang larut. Di sini terdapat langkah-langkahnya, yaitu langkah yang pertama, menghilangkan garam-garam timbal. Langkah pertama yaitu olah 1 gram dari zat tak larut yang tak diketahui itu atau residu dengan 3 ml larutan amonium asetat sebanyak 10 mol yang sedikit diasamkan dengan asam asetat. Panaskan campuran dengan diaduk sampai kira-kira 70 derajat Celcius, lalu saring, cuci dengan kira-kira 5 ml air. Lalu uji bagian-bagian yang terpisah dari gabungan filtrat dan air cucian terhadap Pb2+ dan Cl-. Uji perak nitrat terhadap klorida harus dilakukan dengan asam nitrat pekat sebanyak 10% dari volume larutan. Lalu campuran dipanaskan sampai mendidih, perak asetat akan melarut pada kondisi-kondisi ini. Jika ditemukan garam-garam timbal, ulangi ekstraksi dengan larutan amonium asetat dan cuci residu dengan air panas sampai air cucian tak memberi pewarnaan dengan larutan amonium sulfida encer. Timbal silika tak larut dalam larutan amonium asetat akan dideteksi pada 3. Lalu slide berikutnya. Lalu langkah yang kedua yaitu menghilangkan garam-garam perak, yaitu panaskan zat tak larut yang tak diketahui itu atau residu dari 1 jika garam-garam timbal ada dengan larutan kalium sianida pekat. Lalu saring dan simpan residu untuk pengolahan-pengolahan yang berikutnya. Encerkan filtrat sampai encer sekali dan olah dengan hidrogen sulfida. Lalu saring setiap endapan yang berwarna hitam Ag2S, lalu cuci, larutkan dalam asam nitrat encer panas, dan tambahkan asam klorida encer. Endapan putih perak klorida menunjukkan adanya perak. Slide berikutnya. Peleburan dengan natrium karbonat. Residu yang tertinggal dengan tak larut setelah pengerjaan 1 dan 2 harus diolah kembali dengan 2 langkah, yaitu residu yang bebas dari garam-garam timbal dan perak atau zat aslinya dicampur dengan Na2CO3 anhidrat yang murni bebas sulfat atau dengan campuran Na2CO3 dan K2CO3 yang sama banyaknya sebanyak 5-6 kali berat zat yang diuji itu. Lalu yang kedua, campuran dipanaskan di atas lembaran tipis PT atau dalam sebuah krus sampai diperoleh leburan yang tenang. Lalu biarkan mendingin, ekstraksi leburan itu dengan seksama dengan didihkan dengan air lalu disaring. Slide berikutnya.
Yang terakhir yaitu ada peleburan silisida logam dan karborundum jarang dijumpai dalam analisis kuantitatif yang rutin. Zat-zat ini sebaiknya dibuat melarut dengan meleburnya natrium atau kalium hidroksida dalam sebuah krus perak seperti reaksi berikut: Cu2Si plus 2KOH plus H2O bereaksi menjadi K2SiO3 plus 2 Cu plus H2. SiC plus 4KOH plus 2H2O bereaksi menjadi K2SiO3 plus K2CO3 plus H2. SiC plus 3K2CO3 bereaksi menjadi K2SiO3 plus 2K2O plus 4CO. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menyampaikan materi. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok apabila terdapat kata-kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.